Sejarah. Unsur sejarah itu ada 3. 1, manusia. 2, ada ruang. 3, ada waktu. Jadi kalau ngomongin sejarah itu kita harus tahu kapan itu terjadi dan di mana itu terjadi. Nggak mungkin kan kita ngomongin sejarah tapi di mananya kita dongeng kalau kayak gitu. Karena tempatnya tidak jelas dan waktunya tidak jelas pada zaman dahulu kala. Kadang-kadang ruang dan waktu ini digunakan pakai istilah. Nah, ada penggunaan istilah-istilah tertentu bagi ruang dan waktu. Ruang itu sering disebut sebagai spasial. Sedangkan waktu disebut temporal. Makanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya berarti tempo yang waktu yang sesingkat-singkatnya, kan gitu. Nah, ini adalah 3 unsur yang harus ada di dalam sejarah. Jawabannya yang nomor 1 udah kelihatan. Ada yang lanjut. Nomor 2, ada tradisi lisan sama fosil. Oke. Yang belum paham, karena anak IPA semua, tradisi lisan itu apa sih? Lisan itu berarti sesuatu yang disampaikan melalui lisan. Mulut, dari mulut ke mulut. Dari generasi ke generasi. Contohnya seperti apa? Kan ada cerita, ya kan? Diceritain dari nenek ke cucunya, diceritain lagi. Nah, itu dinamakan tradisi lisan. Tidak hanya berupa cerita, bisa berupa kesenian, bisa berupa bahasa daerah. Nah, itu termasuk dari tradisi lisan. Sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun. Secara turun-temurun secara lisan. Sedangkan kalau fosil apa sih? Fosil. Ayo. Fosil itu biasanya berbentuk kerangka. Berarti apa tuh? Pernah lihat dinosaurus? Kita lihat di mana? Di Google. Kan ada kerangkanya kan? Nah, kerangkanya tersebut disebut sebagai fosil. Bisa manusia, bisa hewan, ya kan? Nah, apa hubungannya 2 ini? Nah, ini 2 adalah termasuk bagian dari sumber sejarah. Tahu sumber sejarah ada apa aja? Kalau berdasarkan bentuknya, dari bentuknya tuh ada 3. Ada lisan, ada tulisan, sama benda atau artefak. Nah, berarti di sini membandingkan 2 sumber sejarah kan, antara sumber lisan dan sumber kebendaan, artefak. Nah, yang ditanyakan di sini kekurangan dari sumber sejarah tersebut. Kekurangannya dari tradisi lisan dan kekurangannya dari si fosil. Nah, berarti yang mana? Kalau
dari yang X. Yang X itu lebih ke arah yang 3, X3. Kenapa X3? Otentik itu artinya bagaimana? Otentik itu yang paling original, yang paling asli. Nah, sesuatu yang diwariskan dari turun-temurun, secara turun-temurun, berarti kan bisa jadi ada kesalahan dalam penyampaiannya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya terjadi perbedaan cerita dari yang versi original hingga versi yang paling baru. Nah, kayak gitu. Lalu kalau yang X3 pasangannya yang mana? Yang Y4. Y4 apa nih? Fosil memerlukan penelitian yang lebih dalam. Iya, kenapa penelitian yang lebih dalam? Biayanya juga besar. Karena butuh dicek lagi ini. Ada cek DNA, jadi kerangkanya nanti dibayangkan lagi. Butuh uji laboratorium. Otomatis biayanya lebih tinggi kan dibandingkan menggunakan tradisi lisan. Karena kalau tradisi lisan kan cuma wawancara aja. Nah, kayak gitu. Ini yang nomor 2 jawabannya yang C kan? Halo guys. Capek banget kayaknya. Oke. Nomor 3. Peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau dihadirkan dalam dimensi kekinian untuk dikisahkan kembali. Pengertian dari kalau ngomongin ini apa namanya? Sejarah sebagai itu ada 4. Sebagai kisah, seni, peristiwa, ya sebagai kisah, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa, dan ada sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai kisah bagaimana? Jadi ini adalah menceritakan kembali. Nah, jadi sesuatu yang pernah terjadi diceritakan kembali, bisa jadi cerita tentang seseorang atau bisa jadi cerita tentang suatu kalau sejarah sebagai peristiwa, kalau sejarah sebagai peristiwa berarti ada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Terjadi di masa lalu dan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Itu maksudnya sejarah sebagai peristiwa. Jadi sebagai kejadiannya. Kalau bedanya dengan kisah, kisah itu diceritakan kembali. Ya kan? Seseorang menceritakan, itu maksudnya sebagai kisah. Oke? Lalu kalau sejarah sebagai ilmu bagaimana? Nah, sejarah itu memiliki metode penelitian. Sejarah sebagai ilmu berarti sejarah dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi tidak akan sedikit kemungkinan kesalahan dalam penggambaran sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini, dari soal ini, kelihatan ada kata kuncinya dikisahkan kembali. Jadi ini lebih pasnya sejarah sebagai kisah. Kadang-kadang kisah juga disebut sejarah sebagai cerita. Mau dipakai yang mana sama aja sebenarnya. Mau cerita atau kisah. Nah, nomor 3 ini yang B. Sampai sini oke? Napas dulu. Oke.
Nah, ini adalah konsep berpikir sejarah yang bersifat diakronis. Diakronis itu berpikir yang seperti apa? Diakronis. Diakronis adalah cara berpikir sejarah di mana memanjang di dalam waktu. Tetapi dibatasi oleh ruang. Oke? Memanjang di dalam waktu tetapi dibatasi oleh ruang. Kebalikannya kalau sinkronis. Kalau sinkronis melebar di dalam ruang, tetapi dibatasi oleh waktu. Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham ngomong aja. Oke, contoh. Dibatasi oleh ruang tetapi memanjang di dalam waktu. Contoh sing diakronis dulu ya. Oke, dia dibatasi oleh ruang. Jadi ada harus satu tempat yang harus dibahas. Mau ambil contoh apa? Ya udah Indonesia aja lah, biar pada tahu. Karena kalau kasih sejarah Timur nggak tahu lagi. Indonesia. Indonesia berarti kan dia memanjang di dalam waktu. Ada garis waktunya kan? Ada garis waktunya. Dia garis waktunya bentuknya kronologis, kan berarti urut. Kronologis itu urut ya. Oke. Dia memanjang di dalam waktu, tetapi waktunya tetap sama, ruangnya tetap sama di Indonesia. Dimulai dari sejarah Indonesia, yang paling tua itu ada zaman pra-aksara. Pra-aksara, pra itu sebelum, aksara tulisan. Berarti zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Masuk ke zaman tulisan, zaman Hindu. Nah, masuk lagi, memanjang lagi, zaman Islam. Terus datang bangsa Barat. Bangsa Barat atau bangsa Eropa, kemudian kemerdekaan, kemudian masuk lagi zaman reformasi. Tempatnya tetap sama. Di mana? Di Indonesia. Tapi waktunya ada terus. Gitu. Oke? Paham? Oke, kalau contohnya sinkronis. Kalau contohnya sinkronis, kakak ambil peristiwa apa? Oke, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berarti kan yang dibatasi adalah waktu. Waktunya berapa kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus tahun 1945. Berarti kakak ambil waktu 1943 sampai 1945. Ini pembatasan waktunya. Oke, ini pembatasan waktunya. Yang terjadi ada apa tadi? Ada
Di tengah itu ada proklamasi. Kemudian ini melebar, ya kan? Proklamasi, apa yang sedang terjadi di dunia pada saat itu? Di waktu yang sama, kalahnya Jepang oleh Sekutu, kan? Gitu. Kalahnya Jepang. Ditarik garis keluar lagi, ya kan? Kalahnya Jepang tuh gara-gara apa? Adanya perang dunia kedua, PD2. Simpel kan? Ya, gampang kan? Sejarah itu mudah. Nah, waktunya sama dari 43 sampai 45. Kalau kalian bingung antara diakronis dan sinkronis, baca soalnya, lihat. Dia dibatasinya oleh ruang atau waktu. Nah, misalkan ada cerita, tempatnya di Indonesia semua nih, tapi waktunya beda-beda. Berarti dia udah jelas. Ya, kronis. Gitu. Biasanya ini nanti dijadikan soal cerita yang panjang. Jadi, jangan malas membaca. Tetap semangat. Ada. Oke, tadi balik ke nomor 4, diakronis berarti ya, C ya. Kenapa? Menyempit? Sama dibatasi. Gimana menyempit tapi dibatasi? Kan yang nomor 4 ini bisa dalam blok. Itu bisa. Oh, nggak ada itu. Itu cuma pengecoh aja. Nah, yang ada cuma ini 2. Itu namanya konsep berpikir. Ada lagi sebenarnya anakronis. Anakronis itu ketidaksesuaian. Jadi misalkan Selo hidupnya pada tahun 1300. Padahal lahirnya tahun 2000-an. Nah, itu tidak anakronis, tidak berhubungan antara tokohnya dengan masanya. Oke, paham? Lanjut. Lanjut. 45. Oke, keturunan migrasi manusia purba. Oke, mulai masuk manusia praaksara. Yang masih ada Proto Melayu yang masih ada di Indonesia, yaitu suku kecuali Proto. Proto Melayu dikatakan bahwa nenek moyangku adalah seorang pelaut. Jadi dia dari luar. Proto Melayu. Proto Melayu berarti Melayu tua. Dia datang dari Asia Tengah, kemudian beranak pinak, menghasilkan keturunan Dayak, Batak, Toraja, Papua. Nah, kemudian terjadi migrasi lagi, terjadi perpindahan lagi dari Asia Tengah atau dari Yunan. Ada golongan kedua namanya Deutro Melayu. Deutro Melayu kemudian beranak pinak lagi, menghasilkan suku-suku yang lebih muda. Ada apa? Ada Jawa, Sunda, Minang, Bugis. Nah, jadi seperti itu. Sampai sini paham? Nah, yang bukan yang mana nih? Yang Proto, yang tua. Bugis bukan ya. Bugis itu adalah Deutro. Jadi Proto kan saya kalau nenek moyangnya dari orang Proto. Hah? Di Proto saya percaya kalau nenek moyangnya laut kan. Nah, Deutro itu juga kan. Deutro iya, jadi
terjadi 2 kali migrasi. Nah, ini adalah yang tuanya. Artinya yang pertama kali datang dari Asia Tengah. Nah, ini adalah gelombang kedua. Nah, tapi ada juga teori yang mengatakan bahwa manusia itu, bukan manusia, bangsa Indonesia itu memang dari awal sudah ada di Indonesia. Ada, namanya teori Nusantara dari Muhammad Yamin. Tapi kan karena kita memiliki perbedaan ras, apalagi dengan orang-orang Papua, ya kan? Nah, maka teori itu agak kurang bisa dipakai, walaupun ada buktinya. Buktinya gimana? Buktinya dari fosil, ya kan? Tadi kan kerangka yang tua-tua tadi, itu yang tertuanya itu adanya di Indonesia, bukan yang ada di Asia. Oke, lanjut. Lanjut, berdasarkan hasil peninggalan berupa alat-alatnya, maka pembabakan sejarah masa prasejarah di Indonesia dibagi menjadi 2. Pembabakan itu maksudnya periodisasi. Jadi ini nih, misalkan ini masa praksara, masa Hindu, masa Islam, dibagi-bagi itu namanya periodisasi. Oke, atau pembabakan. Nah, tadi pertanyaannya lupa. Dibagi menjadi 2, yaitu zaman zaman praaksara. Zaman praaksara ada 2. Zaman batu sama zaman logam. Oke, nanti zaman batu dibagi menjadi 4. Pertama, ada batu tua namanya Paleolitikum. Ini adalah batu tua. Ada Mesolitikum. Ini batu madya atau batu tengah sama aja. Habis Meso itu Neo itu muda, Neolitikum. Ada Megalitikum. Mega itu apa? Mega itu besar dong. Litikum. Batu besar. Nah. Oke, ini dari pembagian zaman batunya. Lalu apa bedanya? Kalau Paleolitikum ini masih namanya, pernah dengar nomaden? Nah, apa itu nomaden? Masih berpindah-pindah, ya kan? Makanya alat-alatnya masih kasar. Kemudian masa Mesolitikum masuk, dia udah menetap, tapi setengah. Karena apa? Dia belum bisa bangun rumah, akhirnya dia tinggal di goa. Nah, lalu zaman Neolitikum, dia sudah bisa menciptakan tempat tinggalnya sendiri dan mengenal produksi makanannya sendiri, aka pertanian. Nah, hidupnya udah tenang, udah aman, saatnya mengenal kepercayaan. Nah, itu ada di Megalitikum. Mengenal kepercayaan. Oke, itu tadi nomor 6 ya, zaman batu dan zaman logam. Dari zaman batu dan zaman logam ada yang ditanya? Zaman logam yang ada di Indonesia hanya ada zaman perunggu. Oke? Karena setelah zaman yang ditemukan cuma perunggu. Kalau zaman besi itu setelah praaksara. Tadi praaksara apa? Nah, sebelum mengenal tulisan. Besi baru ada ketika manusia mengenal tulisan, yaitu zaman Hindu-Buddha. Nah. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kakak lanjut lagi.
Pakar yang menyatakan masuknya Islam, nomor 7 salah baca. Zaman Paleolitikum atau batu tua menggunakan peralatan dari batu dan tulang. Ciri-ciri peralatannya bagaimana? Masih kasar. Oke, karena dia belum mengenal cara membuat senjata dan cara membuat barang-barang. Lanjut nomor 8. Oke, pakar yang menyatakan masuknya Islam. Oke, kita bahas teori masuknya Islam. Kalau teori masuknya Islam, ingat daerahnya asalnya Islam. Ada teori Arab atau teori Mekah. Teori Mekah menyatakan agama Islam itu berasal dari Arab. Buktinya adalah apa? Nah, ada bukan lebih tepatnya bukan apa? Lebih tepatnya ada gelar. Al-Malik. Nah, gelar Al-Malik adalah gelar yang dipergunakan oleh sultan-sultan Arab. Nah, gelar ini memiliki kesamaan dengan Sultan Samudra Pasai. Samudra Pasai ada yang pernah dengar? Nah, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang tertua di Nusantara. Raja yang paling tua semuanya gelar Al-Malik. Berarti ada kemungkinan Al-Malik ini di Arab, ya kan? Jadi ada kemungkinannya nih. Gitu. Di gelar Al-Malik yang tadinya hanya di Arab, jadi ada Al-Malik di inian. Di Aceh, makanya Aceh kan sering disebut sebagai Serambi Mekah. Ada kesamaan budaya di sana. Ada Gujarat. Gujarat itu ada di mana? Gujarat itu lebih pasnya India. Oh, India lah. India kan jarang Islamnya. Pakistan. Pakistan kan Muslim semua kan? Nah, buktinya apa? Buktinya kalau dari teori Gujarat tadi udah disebut. Nah, kesamaan batu nisan. Oh iya Kak. Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh adalah raja pertamanya Samudra Pasai. Kalau Fatimah binti Maimun itu adalah bukti tertua bahwa Islam ada di Indonesia. Tidak diketahui asal-usulnya dari mana, tapi dia ada makamnya itu ada dari abad ke-11. Abad ke-11 kan berarti 1100-an. Kalau Sultan Malik Al-Saleh ini abad ke-13. 1300-an. Ada Gujarat, ada lagi Persia. Tadi ada yang sempat ngomong Persia. Persia itu sekarang lebih di daerah, kalau nggak tahu Persia itu Iran. Tahu Iran kan? Nah, itu daerahnya Persia. Nah, buktinya dari mana? Kalau dari teori Persia itu ada kesamaan upacara. Samaan upacara, ada upacara apa? Ada namanya upacara tabui. Ada juga upacara
Maulud Lompoa. Nah, upacara taubik dan maulid Lompoa ini memiliki kesamaan dengan yang ada di dengan yang ada di Persia. Persia di mana juga? Persia di Iran. Oke. Oke, nah sebenarnya ada lagi salah satunya Persia itu kan adanya di Iran. Iran mayoritas Islamnya itu beraliran apa? Syiah. Tuh. Tapi ini jarang keluar, tapi jaga-jaga aja. Persia itu mayoritas beraliran Syiah, jadi adanya Syiah juga menandakan bahwa Islamnya itu dari Persia. Iran kan Republik Syiah yang ada sekarang. Oke, ada lagi sebenarnya teori Cina. Nah, Islam berasal dari Cina. Buktinya apa? Ada yang tahu? Ya, ada dari berita Cina. Ada kalau hari Jumat nih cowok-cowok pada pakai baju apa sih? Baju koko, ya kan? Baju koko adalah bajunya yang berasal dari Cina kan? Jadi di sini ada percampuran budaya, ada budaya Cina dengan budaya Islam. Dan ada lagi Masjid Chengho. Masjid Chengho itu kan asalnya dari Cina, Chengho ya, tapi dia bikin masjid. Nah, itu salah satu bukti yang adanya penyebaran Islam dari Cina. Nah, yang nomor 8 pertanyaannya. Oh, ini nama iniannya. Dari Mekah itu dari Buya Hamka. Yap. Kalau Gujarat dari Husain Jayadiningrat. Sorry. Gujarat bukan Husain itu Persia. Sorry, kembali. Gujarat itu Nebugronya. Nah, ini baru Husain Jayadiningrat. Oke. Ini jawabannya dari Buka Buya Hamka, berarti yang D ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada seksi dokumentasi? Ya, bro. Udah? Sabarin. Lanjut, Kak. Udah? Cepat. Duduk. Udah nih? Ya kan? Benar? Ada yang tanya? Hai. Yang paling kaya. Oke, nomor 9. Upacara tablik tadi udah ditulis di situ ya. Dari Persia. Teori kesatria. Kalau teori kesatria berarti ini teori maksudnya Hindu Buddha. Teori Hindu Buddha. Apal kasta? Tahu kasta? Tahu dong. Kasta di dalam Hindu? Tahu, diam dulu ya.
Teori Hindu-Buddha yang pertama ada yang teori paling atas, kasta paling atas. Kasta yang paling atas adalah Brahmana atau pendeta. Ya, sama aja. Oke, jadi agama Hindu dan Buddha ini disebarkan dari golongan pendeta. Buktinya apa? Buktinya apa kalau disebarkan oleh para pendeta? Jadi ada huruf, ada bahasa, ada huruf aksara yang dibawa para Brahmana. Huruf Palawa, betul. Dan bahasa Sanskerta yang ada di prasasti. Nah, prasasti yang ada di Indonesia pada masa kerajaan Hindu dan Buddha itu menggunakan huruf Palawa, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta. Artinya di sini ada peran dari seorang Brahmana untuk menulis prasasti, ya kan? Karena nggak semua orang pada masa itu tahu huruf Palawa. Oke? Oke. Kelemahannya bagaimana? Kelemahannya, Brahmana atau pendeta dilarang dilarang menyeberang laut. Apabila dia menyeberangi lautan, maka dia akan turun kasta. Siapa sih yang mau jadi kastanya turun, ya kan? Oke. Habis Brahmana, di bawahnya para pendeta ada para Ksatria. Ksatria itu adalah golongan prajurit. Jadi teori ini mengatakan bahwa prajurit yang berperang di India, ya kan, kabur. Kaburnya kemana? Ke Nusantara. Jadi bukti yang dipergunakan adalah bahwa data banyaknya perang di India. Jadi hanya berdasar dan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari banyaknya perang ini maka terjadi perpindahan dari prajurit-prajurit yang kalah. Nah, jadi dia nggak ngambil bukti-bukti internal yang ada di Indonesia. Nah, ini yang menjadi kelemahannya. Tidak ada bukti terjadi pendudukan dari prajurit India. Oke, habis Ksatria, ini tadi udah ya, hapus ya. Di bawahnya Ksatria berarti ada apa? Waisya. Waisya berarti
Pedagang, betul. Bahwa agama Hindu dan Buddha ini disebarkan oleh pedagang yang datang dari India. Buktinya apa? Ada jalur perdagangan antara bangsa India dengan bangsa di Nusantara. Namanya jalur sutra. Jalur sutra. Kelemahannya dia ini kan pedagang. Jadi pedagang ya fokusnya hanya berdagang. Tidak ada pemikiran dari para pedagang bahwa dia harus memiliki kewajiban menyebarkan agama. Oke? Tadi namanya pedagang hanya fokus dari uang. Ada sebenarnya teori sudra. Sudra itu kaum apa? Di bawahnya pedagang? Bapak di sini ada para budak-budak yang lari ingin memperbaiki kehidupannya. Nah, buktinya ini nggak ada ya kan? Hanya berdasarkan hipotesis saja, pemikiran aja, analisis aja. Yang ada di sini malah hanya ada kelemahan. Kelemahannya apa? Dari Brahmana sampai ke Sudra, apakah kira-kira Sudra akan mengerti upacara-upacara keagamaan yang dilakukan? Nggak mungkin kan? Dia hanya seorang budak. Sudra tidak mengerti agama. Terakhir, ada namanya teori arus balik. Arus balik maksudnya siapa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha? Adalah orang Nusantara. Oke, jadi di sini orang Nusantara melakukan perjalanan ke India. Dia melihat di India ada sistem namanya kerajaan, ya kan? Terus juga ada Hindu dan agama Buddha. Akhirnya dia pulang kembali ke Indonesia menyebarkan agama Hindu Buddha ini. Jadi pulang oleh-olehnya bawa agama dia. Nah, gitu ya. Buktinya dari mana? Jadi buktinya di sini ada namanya prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda itu bagaimana? Prasasti Nalanda, jadi di sini mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya pada masa jayanya memiliki pusat pendidikan agama. Agama Sriwijaya apa kerajaannya? Agama Buddha.
Pendidikan agama. Oke. Tapi tetap ada peneliti yang menganggap ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Para peneliti percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pasif. Mereka tidak mencari kebudayaan, melainkan menerima kebudayaan asing. Asing. Di orang Nusantara itu tidak mencari kebudayaan dari luar, melainkan menerima budaya asing. Itu yang sudah menjadi khas kalau kata peneliti. Sudah nggak ada buktinya, hanya kesimpulan bahwa ada kaum budak yang melarikan diri untuk memperbaiki kehidupannya. Tidak ditemukan bukti apa-apa. Mengatakan bahwa ada budak dari suatu tempat, nggak ada. Oke, ini dari nomor 10. Nomor 10, teori kesatria berarti yang kelemahannya ya. Ya, yang D. Kolonialisasi itu artinya membentuk koloni atau menduduki suatu wilayah. Oke. Saluran penyebaran Islam. Saluran penyebaran Islam ada dari perdagangan, perkawinan, ada tasawuf, dagangan, perkawinan, tasawuf, kemudian ada seni, atau lagi pendidikan. Dari perdagangan maksudnya bagaimana? Jadi orang-orang Arab atau pedagang-pedagang Muslim datang ke Nusantara kemudian menetap, jadi sehingga timbul perkampungan Muslim. Biasanya orang Indonesia nyebutnya kampung Arab kan gitu, atau Ojan. Orang yang menetap ini kemudian menikah, ya kan? Jadi ada perkawinan, terjadilah penyebaran Islam. Tasawuf itu bagaimana ya? Tasawuf itu adalah guru-guru spiritual. Kan banyak orang Indonesia berguru sama orang-orang yang orang pinter lah bahasanya gitu. Jadi ilmu agama yang digabungkan dengan hal-hal yang sifatnya mistis atau magic. Dari seni, contohnya ada Sunan Kalijaga menggunakan wayang dalam menyebarkan agama. Kemudian kalau dari pendidikan, mulai muncul yang namanya pesantren. Oke. Yang paling besar dilakukan dengan cara apa? Di perdagangan dan kawinan. Nah, yang paling gampang itu untuk dilakukan. Sufi itu kayak orang-orang yang melakukan perjalanan, apa sih, musafir gitu. Tapi alirannya aliran Sufi gitu. Kelompok-kelompok Sufi sebutnya. Nomor 11, 12.
Oke, nomor 12. Salah satu pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia adalah apa? Kaligrafi. Huruf kaligrafi itu adalah huruf yang berasal dari kemudian berkembang di Indonesia menggantikan huruf-huruf Alawa dan bahasa Sanskerta tadi. Tadi A ya. 13. Gebek Maulud Nabi Muhammad SAW biasa dilakukan di Keraton Yogyakarta. Hasil akulturasi. Akulturasi itu adalah percampuran kebudayaan. Jadi bercampur nih antara apa? Antara Islam, Hindu dengan kebudayaan lokal. Di mana kebudayaan lokalnya? Sesajen itu budaya lokal ya. Nah, tujuan diadakannya upacara gerebek ini adalah apa? Kalau maulidan itu apa sih? Wah, maulidan itu lahir. 13 ya deh. 14. Nokobranya Islam di Indonesia berasal dari Gujarat. Nah, tadi tuh ada dari Gujarat. Berarti buktinya batu nisan ya. Batu nisan 14 yang A. Tadi masih ada 15. Wali Songo yang dilakukan Sunan Kalijaga hingga menjadi warisan budaya bangsa Indonesia, yaitu yang mana? Sunan Kalijaga terkenal dengan wayangnya. Wayang itu asalnya dari mana? Apakah itu aslinya budaya Islam? Bukan kan? Nah, ini menjadikan kitab Wiracarita sebagai media penyebaran Islam. Nah, ini kan dia ngambil ceritanya dari kitab Wiracarita kemudian dijadikan tokoh-tokoh pewayangan. Makanya ada tokoh wayang yang asli Indonesia dan nggak ada di kitab-kitab Hindu. Aslinya kan dari kitab Hindu. Kayak Ramayana, ya kan? Nah, kalau Gareth Westbrook, nah itu tokoh-tokoh asli orang Indonesia. Itu tadi 15 ya, B. 16. Masuk bangsa Eropa nih. Ibu kota Romawi Timur atau Konstantinopel menjadi pusat perdagangan bangsa Eropa. Kemudian perdagangan bangsa Eropa harus pindah dari Laut Tengah ke Atlantik. Alasannya adalah apa? Dikuasai oleh Turki Utsmani. Konstantinopel akhirnya diganti namanya menjadi ibu kotanya namanya Istanbul. Nah, kayak gitu. Konstantinopel jatuh ke tangan Turki ya, jawabannya ya. Imperialisme kuno. Sederhana banget kalau imperialisme kuno. Kalau ngomongin imperialisme kuno, ingat aja 3G. Apa 3G? Gold, glory, dan gospel. Gold berarti mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, gospel penyebaran agama. Nah, imperialisme kuno ini nanti berubah menjadi imperialisme modern semenjak ada revolusi industri.
Nah, revolusi industri merubah konsepnya, merubah konsep di mana negara tadinya harus berfokus pada 3 ini jadi fokus pada 5 industri. Bisa sih. Akhirnya bagaimana? Oke, investment modern nanti kebutuhannya bukan 3G lagi. Memenuhi kebutuhan industri. Nah, nanti penjajahan itu dipergunakan oleh bangsa-bangsa besar untuk mengambil sumber dayanya, bahan bakunya nanti untuk mereka memproduksi suatu barang di pabrik. Oke? Dari imperialisme kuno. Berarti 17 tadi yang mana tuh? 17 yang mana nih? Yang A berarti kan Kekuasaan, kejayaan. Yang kekuasaan. Gospel. Bos beri gospel. Nah, bagusnya hilang nih. Kurang kopi nih kayaknya. Kopi. Aja. Subhanallah. Lanjut nggak? Lanjut. Ya kali. Ini kira-kira sekolah nih. Gue campur kisi beberapa sekolah. Karena benar-benar beda sih. Ada sekolah kayak di sini beda sekolah. Beda sekolah. Justru kalau sejarah kita sama. Belajar beda sekolah. Nah, jadi gambar sendiri, mendingan lanjut aja deh. Oke. Pembagian kekuasaan antara Portugis dan Spanyol, di mana dari Tanjung Verde ke barat. Perjanjian Tordesillas. Tordesillas. Jadi bagaimana tadi? Portugis di mana? Portugis di mana? Portugis ke timur. Makanya nanti Portugis menguasai wilayah mana aja? Ada Afrika, kan timur di Eropa kan ada Afrika. Ada apa namanya, kalau di Asia ada India. Dari India jalan lagi makin ke timur ada Malaka. Malaka itu adalah selat yang membatasi Sumatera dengan Malaysia. Kemudian baru akhirnya nyampe di Maluku. Oke. Nanti kalau dari Spanyol, ke arah barat. Nanti ke benua Amerika kan? Nah, betul. Asia Pasifik. Nah, makanya wilayah kekuasaannya lebih banyak di Amerika Latin. Nah, makanya negara-negara yang berada di Amerika Selatan kebanyakan berbahasa Spanyol. Oke?
Kayak Brazil, Argentina. Nah, Gracias kan gitu kan. Amerika Latin kemudian ketemu nih dua-duanya di Maluku. Berantem dong. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ada perjanjian lagi. Namanya perjanjian Zaragoza. Ditengahi oleh Paus. Lalu bagaimana? Portugis akhirnya kemana? Portugis ke selatan. Makanya wilayah kekuasaan Portugis dari Maluku sampai ke Nusa Tenggara, daerah Timor. Timor itu nggak mau jadi bagian Indonesia karena dia masih merasa jajahannya Portugis. Nah, lalu kalau Spanyol ke utara. Di utaranya Maluku ada apa tuh? Filipina. Sampai sini Pak? Oke. 18 berarti tadi perjanjian Tordesillas. Yang B. 19. Apa istimewaan yang dimiliki oleh VOC? VOC adalah Special Act of Triumph. Oke, ini foto dulu. Biar kakak jelasin Act of Triumph. Dokumentasi dulu. Apa? Batam. Ayam benar. Oke. Udah kan? Udah. Ini pun saya lagi nih. Sama Proy. Proy, isinya ada apa aja? Hak monopoli. Ya. Monopoli perdagangan. Membuat kacauan juga boleh. Iya, membuat kacauan. Mencetak mata uang. Terus monopoli mencetak uang, bikin benteng. Terus menyatakan perang. Kalau boleh menyatakan perang, maka dia memiliki tentara. Nah, ini hak-hak yang dimiliki sama VOC. Oke? Oke. Yang ada lanjut lagi 20. Oke, tujuan kebijakan politik tanam paksa. Tanam paksa itu apa? Tanam sendiri. Tanam mana guys? Yang kiri. Tanam paksa. Atau istilahnya adalah kultur sel. Kultur sel ini memaksa
menanam tanaman tertentu. Tanaman tertentu yang dimaksud adalah tanaman apa? Tanaman ekspor. Kopi, gula, teh. Kayak gitu. Karena apa? Karena di sini udah mulai eranya industri. Jadi pabrik butuh bahan baku. 20 yang jadi pertanyaan, tujuannya apa tanam paksa ini dilakukan? Ingat, VOC bangkrutnya gimana? Kan gitu. Karena korupsi. Akhirnya bagaimana? Hutangnya numpuk. VOC perang mulu. Perang lawan siapa? Ada Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Patimura. Nah, perang mulu bangkrut akhirnya. Bikin senjata mulu ya, nggak bikin seneng. Nah, jadi mendapatkan dana guna membayar hutang perang. Oke, 20A. Perlawanan rakyat Sumatera Barat, Imam Bonjol, gara-gara apa? Disebut perang apa sih Imam Bonjol? Perang Padri. Berarti gara-gara adu domba kaum adat dan kaum Padri. Kalau istilah kerennya Divide et Impera. Kaum Padri itu yang agama, ulama. Divide et Impera. Mana pertentangan Padri dan golongan adat. 21 yang C. Sampai sini gimana? Tinggal berapa doang nih yang bertahan, udah pada hilang. Oke, 22. Oke, 22. Politik etis, ada yang pernah dengar politik etis? Apa tuh? Apa ya? Tapi harus balas budi. Nah, politik etis adalah politik balas budi. Maksudnya gimana politik balas budi? Gosip aja, kurang-kurangi gosip. Jadi politik etis ini adalah membalas budi warga pribumi orang-orang Indonesia, ya kan, yang pernah dimanfaatkan oleh Belanda. Karena di Belanda banyak kaum humanis, jadi memanusiakan manusia. Akhirnya apa? Ada Trias van Deventer. Trias van Deventer itu ada edukasi. Edukasi, ada irigasi, migrasi. Nah, dari ketiganya ini, Trias van Deventer ini yang paling pengaruhnya paling besar bagi Indonesia adalah edukasi. Memunculkan golongan terpelajar yang akhirnya melahirkan pergerakan nasional. Nah, Berarti nomor 22 yang edukasi. Oke. 23. Faktor yang mempengaruhi nasionalisme, ada faktor internal munculnya nasionalisme. Faktor internal berarti dari internal. Munculnya nasionalisme. Kalau dari internal, ada gara-gara
Yang pertama ada garam politik etis. Akhirnya memunculkan kaum-kaum cendekiawan. Kemudian dari politik etis ada lagi kenangan kejayaan di masa lalu. Kenangan kejayaan di masa lalu. Ketiga, persamaan nasib. Gosip mulu ya cowok-cowok ya. Itu dari internal. Kalau eksternal, Pintu terbuka. eksternal. Adanya revolusi-revolusi yang terjadi di dunia menyebabkan berbagai paham yang masuk dari barat. Kekalahan Rusia dari atas Jepang. Masuknya paham baru dari barat. Paham baru dari barat, dari barat. Contohnya bagaimana? Paham baru dari barat. Revolusi Rusia menghasilkan komunisme. Revolusi Amerika melahirkan liberalisme. Apalagi revolusi Prancis melahirkan semangat nasionalisme dan demokrasi. Nah, fraternite. Nah, terus dari eksternal ada kalahnya Rusia oleh siapa? Jepang. Nah, selama ini bangsa Asia selalu dianggap sebagai yang rendah karena memang negara-negara Eropa itu adalah yang penjajah, ya kan? Tapi ternyata ada bangsa di Asia yang mampu mengalahkan bangsa Eropa. Jepang menjadi contoh. Jadi ada muncul rasa semangat untuk melawan penjajahan dari kawasan Asia. Yang mulia Hirohito. Oke, itu yang nomor 23. Nah, ini internal. Internal berarti kesengsaraan dan penderitaan menimbulkan perasaan senasib. Oke, jawabannya yang A, gampang banget kan? Oke, 24 yang mendorong tumbuh kembangnya organisasi nasional sebagai wujud berkembangnya nasionalisme adalah tumbuh kembangnya organisasi nasional wujud berkembangnya. Nah, nasionalisme itu berkembang gara-gara apa tadi? Adanya banyaknya kaum terpelajar dari politik etis tadi. Ya kan? Berarti ini jawabannya adalah tampilnya kaum terpelajar yang pandai berdiplomasi. 24. Sampai sini paham kan ya? Aku udah loyo nih. Masih semangat? Hajar terus. Malam masih panjang ya nggak? Besok US. Ya kan malam masih panjang. Oke. Lanjutnya apa nih? Ada tabel perjuangan sebelum abad 20 dan setelah abad ke-20. Yang B. Apa? Sebelum abad ke-20 masih bersifat kedaerahan. Setelah abad ke-20 mengedepankan diplomasi. Abad 20 ini sesudah abad 20. Sebelum abad 20 sering disebut sebagai perlawanan daerah. Artinya masih bersifat kedaerahan. Karismatik. Lokal. Oke, berarti kalau sesudah bersifatnya apa? Nasionalis. Atau kesatuan.
Ini wajib. Bersifat lokal. Tadi bersifat lokal. Cara perangnya bagaimana? Cara perlawanannya perang ya, atau perlawanan fisik. Kalau setelah berarti bagaimana? Diplomasi atau menggunakan organisasi. Kalau sebelum abad 20 yang memimpin perlawanan siapa? Ya, tokoh karismatik. Kayak gua kan? Apa? Tokoh karismatik. Tokoh karismatik contohnya seperti apa? Ada raja, sultan, ya kan, tokoh-tokoh agama, ya kan, tokoh adat. Nah, bisa kayak gitu. Lalu kalau sesudah abad ke-20 siapa yang memimpin? Kaum intelektual atau kaum terpelajar. Sifat lokal bersifat fisik, tokoh karismatik. Nah, paling kayak gini. Oke. Nah, berarti dari jawaban 25 yang mana nih? B. Yang B ya, bersifat lokal dan mengedepankan diplomasi. Oke. Oke, 26 soalnya apa? Perhatikan organisasi pergerakan nasional berikut. Yang non kooperatif dan radikal. Non kooperatif artinya? Non kooperatif. Non kooperatif. Kooperatif kerjasama. Berarti kalau non tidak bekerja sama. Organisasi bergerak nasional pengen Non kooperatif. Lalu tadi dan organisasi radikal. Radikal berarti bagaimana? Radikal. Tunjukkan radikal kan? Nah, radikal itu melawan dengan keras. Nah, yang melakukan perlawanan dengan keras ada organisasi apa aja? ayo Pak. Pada masa pergerakan nasional. Bukan organisasi radikal saat ini ya, yang ada saat pergerakan nasional. Emang saat ini apa? Nggak tahu. Nggak tahu dong. Oknum. Nah, contohnya organisasi radikal yang non kooperatif ada PNI, 2 ada PKI. PKI masuk organisasi pergerakan nasional. Masuk. PKI itu udah ada dari zaman pergerakan nasional. Yang ketiga ada PI atau Perhimpunan Indonesia. Baru kemarin gue bilang kan. Oke, ini berarti jawabannya 2, 3, dan 5. 2, 3, 5 berarti yang CD. Oke, habis 26. 27 Sumpah Pemuda Unikasi Penting. Sumpah Pemuda, maknanya bagi para pemuda saat ini yang rasa persatuan dan kesatuan yang A. Sumpah Pemuda isinya apaan memang? Sampai lupa. Saya bersaksi. Beneran lupa Sumpah Pemuda? Astaga. Tanah air yang satu, tumpah darah satu, bahasa yang satu. Berarti kan ngomonginnya persatuan.
Di PM gua 27 27 Yang A. Oke, enggak. Oke, Naik dulu deh. cekrek dulu. Oke. Dua 28. Penguasaan Jepang di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan. Kan Jepang pertama kali sampai di Indonesia itu di Tarakan. Tarakan itu Kalimantan. Kenapa milihnya Kalimantan? Karena kaya akan sumber daya, ya kan, tambang batu bara terbesar di dunia. Mana kaya akan bahan mentah yang B? Dua 29. Strategi melawan Jepang. Oke. Strategi melawan Jepang. Yang pertama, ada strategi kooperatif. Tadi kooperatif apa? Kerjasama. Kerjasama. Berarti orang-orang ini bekerja sama dengan Jepang. Contohnya apa? Ada gerakan 3A. Gerakan 3A pernah dengar? Yang kayak gimana? Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia. Betul. Kemudian ada organisasi namanya Putra. Pernah dengar? Pernah. Apa itu? Pusat Tenaga Rakyat. Pusat Tenaga Rakyat. Nah, betul, yang dipimpin oleh Soekarno. Kemudian ada MIAI. Majelis Islam A'la Indonesia. Nanti berubah jadi Masyumi. Nah, ini adalah yang bekerja sama dengan Jepang. Ada gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah berarti bagaimana? Ya, Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi contohnya bagaimana? Pernah dengar? Ada seorang tokoh perjuangan di mana dia mendengar berita kekalahan Jepang, kemudian membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, informasi seperti itu kan tidak bisa diketahui secara terang-terangan. Itu harus sembunyi-sembunyi. Nah, golongan muda, orang-orang yang tergabung di dalam golongan muda, kebanyakan mereka melakukan strategi gerakan bawah tanah, mengumpulkan informasi. Kooperatif, gerakan bawah tanah, sama perlawanan fisik. Perlawanan fisik ini adalah perlawanan yang terjadi perangnya, gitu, berontak lawan Jepang. Ada di Tasikmalaya menolak Sekire yang hormat pada menunduk pada matahari. Ada yang menolak Romusha. Ada yang memberontakkan petani peta di Blitar. Nah, itu perlawanan fisik. Nah, ini 3 strategi yang dilakukan melawan pemerintah Jepang. Nomor 29 yang ditanya adalah, mana tadi? Nah, diskusinya mengkaji tentang apa? Kalau konfrontasi berarti dia perang langsung dong. Berarti ini yang A, mengungkap kebohongan Jepang. Dampak pendudukan Jepang bagi organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi-organisasi yang ada pada masa ini
Kemudian diapain ketika Jepang datang? Dibubarkan. Betul. Yang mana tuh dibubarkan? Yang D, pembubaran semua organisasi pergerakan nasional. Ya, nanti dibentuklah yang 3 ini. Gitu ya. Bolehnya organisasi propaganda. Oke, membuat keputusan menyingkirkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, tujuannya untuk apa? Rengas Dengklok? Yang D ya jelas. Menjauhi Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang, karena dia termasuk golongan tua yang tergabung di dalam Putra. Ya apa? D ya? Oke. 32. Pada awal kemerdekaan, perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer pada tanggal maklumat pemerintah tahun 1945. IPA semua lupa. ini keluar di TO mulu soalnya. 20 di TO sampai lupa. Ini IPA semua. Pasti enggak. Harusnya ingat. Karena keluarnya enggak cuma sekali 2 kali, tapi sering banget. Maklumat pemerintah. Nomor berapa Kak Fadli? Hah? 50 20 lagi. Nomor 1. Cepet kok, Kak. Enggak dihitung-hitung kok. Maklumat. Maklumat 1945. Oktober. 5 Oktober itu dibilang sebagai hari ulang tahunnya TNI. Berarti di sini apa namanya? Aduh, apa pendirian yang namanya TKR, Tentara Fadli semangat. Keamanan Rakyat. Sabar. Kenapa? Udah loyo. Ada 16 Oktober. Ini KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, menjadi lembaga legislatif. Ada maklumat 3 November. Maklumat 3 November itu isinya apa? Nah, menganut sistem multi partai. Jadi tadinya cuma boleh ada PNI doang. Jadi boleh ada banyak partai. Kemudian tanggal 14 November 14 November itu tadinya presidensial menjadi sistem parlementer. Parlementer paham maksudnya? Ada 2 kepala negara. Ada presiden, sebagainya, ada perdana menteri. Jadi yang menjalankan negara siapa? Perdana menteri. Oke, jadi dari 32 jawabannya ya. November 14 yang D. Tiga. Ini kartu Netherlands Indies Civil Administration yang artinya pemerintahan sipil Hindia Belanda. Linggarjati. Hasil Linggarjati wilayah Indonesia, Jawa, Sumatera, Madura. Berarti ya Jawa, Sumatera, Madura. Yang E ya. Oke. Udah loyo nih. Gaspol?
34. PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, terjadi gara-gara apa? Ibu kota Indonesia pindah nih ke Bukit Tinggi. Gara-garanya apa? Agresi militer Belanda kedua. Ini jelas kan kelautan ini. Yang mana? Ayo. Jelas. Nomor 35. Surabaya. Ini Hotel Yamato mengibarkan bendera. Ya kan? Benderanya disobek berarti Surabaya. Gampang kan? 36. Paspes. KMB. Berikut ini yang tidak termasuk keputusan KMB yang merugikan Indonesia. Berarti ini yang Belanda mengakui kedaulatan RIS. Jadi Indonesia diakui, tapi dalam bentuk negara serikat. Namanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Kan ini tidak merugikan. Indonesia diakui secara de jure, secara hukum internasional. 37. DITI ada yang tahu? Tahu. Apa? Islam Tentara Islam Indonesia. Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Mereka ingin membentuk apa? Yang A. Yang Negara Islam Indonesia. Yang C dong, pembentukan NI. Kalau mengubah itu ideologinya yang diubah. Kalau ini dia ingin memisahkan diri. Oke? Yang lebih pas ke yang C. Kalimatnya. 38. Raymond Westerling. APRA, Angkatan Perang. Ratu Adil, Westerling. 39. Ali 1. Oke. Udah mulai nggak tahu, berarti demokrasi liberalnya pada lupa semua. Kayak banget ya kami. Liberal Ali 1 itu Anu, lupa juga. Ya ampun. Ali ada 2 itu. Natsir, pertama dari Natsir, kalau Natsir itu Indonesia masuk PBB. Ini Perdana Menterinya ya. Kan tadi Indonesia menganut sistem parlementer. Natsir Sukiman ini dia nasionalisasi The Jefferies Bank. Itu prestasinya kan? Iya. Keberhasilannya. Natsir Sukiman walaupun nggak ada Ali 1, Ali itu mengadakan KAA. Tahu KAA? Konferensi Asia Afrika. Biar nggak lupa konferensi aja tulis. Asia Afrika. Ali, habis itu Om Burhanuddin. Jangan Om, dia ngadain pemilu. Habis itu Juanda. Ada deklarasi Juanda. Oke? Ini keberhasilan dari kabinet masing-masing Perdana Menteri. Dari 39 Ali berarti konferensi Asia Afrika. Yang D, Ali 1 ya, Pak? Ali 1, Ali 2 pembatalan KMB. Jadi Indonesia nggak berbentuk RIS lagi. Bentuknya NKRI. Ya. 40 pemenang pemilu. 40 pemenang pemilu. Yang paling pertama
itu ada PNI, kedua Masyumi, 3 NU, PKI nomor 4. Ini yang D. Jadi yang mendominasi di demokrasi liberal itu selalu kalau nggak PNI Masyumi. PKI nggak pernah diajak. Bubarin lagi. Bubarin lagi. Dibubarin lagi. Dibubarin doang lagi. Dibersihin. Oke. 41. Nah, ini tadi ya deklarasi Juanda kalau batas laut Indonesia diubah ke 12 mil. B. Berapa sih? Enggak, udah 10 lagi enggak? Tanggung ya, 5 lagi. Emang ya. Kita begini. Tadi 41 ini tadi 41 latar belakang lahirnya dekret presiden itu Satu yang B. 41 itu yang A, kegagalan Dewan Konstituante membentuk UUD baru. 42 lah. Oh, sorry. Sorry, tadi betul yang B. Ini Dewan Konstituante. Dewan Konstituante itu dia gagal membentuk undang-undang pengganti UUDS 1950. Akhirnya kembali ke 1945 UUD-nya. Tanggung. Penyimpangan pada demokrasi terpimpin presiden seumur hidup. Karena ya. Ya. 44. Pasal G30 SPKI Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang C. Yang pembersihan aparatur negara sip. Fungsi ABRI pada bidang Di fungsi itu nanti ada 2 fungsi, satu politik dan hankam. Nah, ini harusnya hankam ini. Yang C berarti ya? Yang C. Hankam itu pertahanan dan keamanan. 46. Penyederhanaan partai pada masa Orde Baru. Yang A. Fusi. Agama nasionalis. Gakom dong. Golkar. Agamanya jadi apa? P3. Nasionalisnya jadi apa? Jadi PDI. Belum perjuangan. 46. 46 tadi yang A. 47. Pelita 4, swasembada pangan. Swasembada artinya bagaimana? kebanyakan produksi makanan sendiri. Ya, mampu memproduksi untuk kebutuhan sendiri. 48. Akhir dari permusuhan Indonesia Malaysia, Jakarta Accord. Yuk, lanjut. Singapura. Habis Jakarta itu kalau nggak salah di beberapa studio nggak sih dia? Nggak tahu. Atau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nggak penting. Oke, agenda reformasi. Tahun ini jadi 1, 2, dan 3. Oke, pertama tuh adili Soeharto. Kedua itu ada hapus fungsi ABRI. Adili hapus, terus kemudian hapus KKN. KKN tahu? Korupsi nepotisme. Jangan KKN desa penari ya. Amandemen UUD. No comment.
Terus supremasi hukum. Juga rakyat ya. Apa lagi nama yang ulama? 1, 2, 3, 4, 5. Otonomi daerah. Otonomi daerah, betul. Empat 9 berarti jawabannya yang 3, 4, 5. Betul. Yang Last. Mendirikan GNB. Tokyo. Kan agak disebut dulu kali 50. 50 GNB yang mana? Yang A. GNB gerakan non-blok tidak memihak kiri kanan. Betul. Kira gerakan birokrasi banteng. Ya? Ayo menunaikan sholat. Kayalah salah. Oke. Oke. Ya.